Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramul muhtaram jami'ul asatidzah wa jami'ut thalaba al-ahibba. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dah oleh Allah diberi umur yang panjang, sehat walafiat hingga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan atau malam ganjil Lailatul Qadar, yaitu kegiatan Qiyamul Lail, ya, solat untuk mengharap Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita oleh Allah didapatkan atau diberikan Lailatul Qadar kepada kita dan kepada semua keluarga kita, baik yang hadir, yang tidur, semuanya oleh Allah, khususnya keluarga kita, tetangga semua oleh Allah diberikan Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar pada malam ini mungkin beda dengan malam lainnya. Ya, sebenarnya ini untuk internal santri dan keluarga besar pesantren. Kenapa? Karena terkait virus corona ya, yang mana sampai sekarang virus corona masih ada, ya katanya lah. Tapi Mas tak pernah ketemu dengan virus corona. Ya, ente pernah ketemu? Belum pernah. Tapi alhamdulillah semua santri, alhamdulillah oleh Allah diberi sehat walafiat. Padahal menurut akal manusia ente ini udah kena. Ya, menurut akal ente semua ini sebenarnya udah kena. Kenapa? Karena ente telah melanggar aturan. Yang pertama, aturan orang dilarang berkumpul ramai, apalagi duduk dempet-dempet gini tidak boleh. Menurut akal kalau duduk dempet-dempet itu akan menular virus. Yang kedua, ente melanggar aturan tidak pakai masker. Menurut akal ente udah pasti kena. Menurut akal. Tapi jangan ente masukkan akal semua. Semuanya itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat kesembuhan Allah. Walaupun menurut akal manusia ente pasti kena, kalau kata Allah ndak kena, ndak mungkin kena. Contohnya ada kawan akrab ente yang tiap malam ngumpul dengan ente nonton TV, yang murah senyum, ndak pernah marah, senyum terus dia. Yang kadang-kadang berjalan bawa kayu. Siapa namanya? Bang siapa? Bang Rohim. Itu menurut akal Rohim itu kan orang gila. Itu menurut akal yang pasti kena corona pertama kali itu Rohim. Kenapa? Karena Rohim tidak pernah pakai masker, tidak pernah cuci tangan, ngumpul dengan orang di pasar, makan pun kadang tak basuh tangan, ya cebok tak cebok, tidur di mana aja, kadang tidur di kelas, kadang tidur di WC, di mana. Tapi alhamdulillah, selamat tak Rohim? Selamat. Itulah Allah Maha Adil. Letak keadilan Allah. Ya, oleh Allah langsung dijaga. Makanya artinya bagaimana? Ente jangan takut berlebihan kepada corona. Selama ente semua balikkan kepada Allah, insya Allah aman. Ya, tapi kalau orang takut berlebihan, ini bahaya. Akhirnya Allah lihat, oh ente rupanya lebih takut corona daripada takut kepada aku, kata Allah. Oke, kata Allah, kalau gitu permainannya. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, ente memainkan Allah, Allah balas permainan ente. Ingat kembali sekali lagi, yang beri penyakit adalah Allah, yang beri obat kesembuhan adalah Allah. Jadi terkait virus corona ini, jadi dibagi dua sekarang oleh Abi. Yang putra dipimpin oleh Mas sampai malam 29, yang putri dipimpin langsung oleh Abi. Kenapa? Ya biar tidak terlalu banyak ngumpul. Ini hanya ikhtiar kita manusia. Ikhtiar kita manusia. Makanya pada malam hari ini ya kita berdoa kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan doa kita semua malam hari ini. Kalau ini malam ganjil, mudah-mudahan virus corona dihilangkan dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Malam-malam ganjil itulah Allah menurunkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, yang artinya inna anzalna fi lailatul qadar, aku kata Allah, aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ente tahunya Al-Qur'an turun pada malam ke berapa? Malam ke
17 Ramadan. Makanya disinilah ulama beda pendapat. Ulama ada mengatakan Lailatul Qadar itu sebenarnya malam 17. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan malam 17. Ada ulama yang lain mengatakan malam Lailatul Qadar hanya malam 27, malam lain enggak. Ada ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu setiap malam ganjil 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan ada ulama lain mengatakan semua Ramadan itu Allah turunkan Lailatul Qadar. Artinya bagaimana? Setiap malam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk bangun malam. Kenapa? Bisa jadi di antara satu bulan malam Ramadan itu Allah turunkan Lailatul Qadar. Kalau kita sepanjang bulan Ramadan, terutama yang ganjil-ganjil, mulai dari malam pertama, malam 3 terus sampai ganjil, kita tuh beribadah di malam hari, pasti kita dapat Lailatul Qadar. Kadang-kadang dalil orang yang malas nih ikut ada Imam Ghazali. Ya, ikut ada pendapat Imam Ghazali. Ini biasa orang yang malas nih ya. Kalau menurut Imam Ghazali, kalau Ramadan hari Jumat, kemarin kan hari Jumat awal Ramadan kan, itu Lailatul Qadar antara tanggal 23 atau antara malam 23 atau malam 27. Jadi orang yang malas-malas hanya bangun malam 27, malam lain dia tak bangun, melengkung. Padahal kena Imam Ghazali, di situ dijelaskan, ini enggak pasti, ini hanya perakiraan. Artinya bagaimana kata Imam Ghazali? Ya memang perakiraan, kalau Ramadan, awal Ramadan hari Jumat, insya Allah Lailatul Qadar malam 27. Artinya kata Imam Ghazali, di malam 27 itu kita berlebihan lagi ibadah, malam lain bangun. Paham enggak maksudnya? Jadi malam lain ente tetap bangun. Mungkin kalau malam lain ganjil-ganjil ente bangun dari jam 1 sampai jam 2. Kalau malam 27 ente bangun dari jam 12 sampai adzan subuh. Sahur lanjut lagi. Nah, itu maksudnya begitu. Bukan cuma bangun malam 27. Ya, jadi ente kalau pingin aman, pingin ente dapat Lailatul Qadar, yang bagus ente bangun apa? Bangun setiap malam Ramadan, paling sedikit setiap malam ganjil di akhir 10 dari bulan Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu paling dikit dah. Ya. Karena kenapa? Dalam ayat selanjutnya dijelaskan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau kita malam ini atau malam selanjutnya kita mendapatkan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ya lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 3 tahun. Jadi ente ibadah pada malam ini, andaikan malam ini andaikan malam ini berbarengan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka satu malam ibadah ente sama dengan 3 berapa? Bukan 3 tahun, berapa? 83 tahun. Ya. Nah, ya kalau 3 tahun kan 3 tahun tuh berarti 1000 hari. 1000 hari kurang lebih 3 tahun. Kalau 1000 bulan 83 tahun. Bayangkan. Ente ibadah ente malam ini, sholatnya ente, ya zikirnya ente sama dengan 83 tahun ente sholat. Padahal umur kita belum sentuh sampai 83 tahun. Makanya sangat rugi sekali. Ya sayang orang kalau enggak bangun di malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Pahalanya sangat besar. Terus dilanjutkan lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Terus tanazzalul malaikatu warruhu fihi. Allah pada malam itu turun malaikat. Malaikat ini sebenarnya turun. Ya. Kalau berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, malaikat ini turun. Mengapa? Ikut berdoa. Kalau udah doa kita berbarengan dengan doa malaikat, pasti oleh Allah dikabulkan. Kalau doa kita tidak mungkin dikabulkan, termasuk masih banyak dosa ya. Tapi karena Allah melihat, amin. Makanya ketika waladhdallin, ente baca imam waladhdallin, jangan langsung amin. Sunnahnya kemana? Baca apa? Waladhdallin, rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina, amin. Bukan langsung ketika imam dengar waladhdallin, jangan ente jawab amin. Kenapa ada jeda waktu? Ente ya ketika ada waladhdallin rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Kenapa ada jeda waktu? Agar berbarengan dengan amin imam. Aminnya siapa? Aminnya malaikat. Jadi kalau kita langsung waladhdallin amin, tidak akan barengan dengan malaikat. Ya, caranya biar berbarengan. Ketika imam mengucapkan waladhdallin rabbighfirli wa liwalidayya, ada bilang nambahkan walil mu'minina, amin. Itu akan barengan dengan dengan aminnya malaikat. Ketika barengan dengan aminnya malaikat, amin itu artinya amin istajib lana ya Allah.
Doakan ya istajib lana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Karena berbarengan dengan malaikat yang asalnya Allah tidak akan menerima doa kita, oleh Allah akan diterima. Ya, kayak ente, ya andaikan malam ini Lailatul Qadar, mungkin doa kita tidak diterima karena banyaknya dosa kita. Karena berbarengan dengan aminnya malaikat, Allah melihat, oh Masya Allah, ini sebenarnya orang maksiat semua nih, tidak ana terima. Tapi karena ya Allah banyak kekasihan, ana terima. Kayak gini lah contohnya, ya. Ente mau ketemu dengan Presiden Jokowi, umpama. Ente tiba-tiba masuk nyelonong ke rumahnya, diterima apa ditendang kena satpamnya? Nyelonong ente. Diterima apa ditendang kena satpamnya? Wah, ditendang. Untung tak ditembak ente. Caranya bagaimana ente bisa diterima kena Jokowi? Ya, kena Presiden Jokowi caranya. Ente bawa kekasih-kekasih orang-orang yang disenangi oleh Jokowi. Siapa contohnya? Bawa wakilnya, ya Ma'ruf Amin. Atau bawa Mahfud MD. Atau bawa Abu Janda, ya Abu Duda, bawa ya anak-anak buah Jokowi, langsung diterima. Kayak ente mamanya mau ketemu Habib, langsung ente nyelonong masuk nyit masuk. Kena marah tak? Kena marah ente. Yang jaga Santi Putih, apa ya masuk ente nggak masuk. Kadang-kadang Habib tak terima, nanti. Coba ente ketemu Habib dengan Mas anak mau ketemu Habib Mas, diterima tak kena Habib? Ngelihat siapa Abi? Ngelihat nanti apa ngelihat Mas? Begitu pula malaikat, begitu pula Allah. Andaikan ya tanazzalul malaikatu warruhu fihi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Jadi malaikat turun. Ya, warruh maksud sini ruh ni ruhul amin, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pemimpinnya malaikat. Ya, bosnya malaikat itu malaikat Jibril. Pemimpinnya Nabi, pemimpinnya umat semua nih di dunia, termasuk pemimpin Nabi malaikat adalah Nabi Muhammad. Pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril. Kalau udah malaikat Jibril adalah paling mulianya malaikat-malaikat. Bosnya. Ya, bosnya malaikat ini malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril sangat mulia? Karena malaikat Jibril kemana-mana dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau udah malaikat turun bertepat dengan Lailatul Qadar, kita berdoa, amin. Malaikat juga ikut amin, oleh Allah dilihat. Oh, ini orang maksiat ini tidak anak terima. Tapi lihat, Masya Allah, banyak malaikat. Sampai malaikat Jibril kekasih Allah, ya boleh Allah kasih ikut gak mendoakan. Dah, diterima. Ya, gara-gara barokahnya malaikat, bukan karena doa gitu. Apalagi emas yang banyak dosa, tak dilihat sekali. Paham? Terus salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu akan memberikan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, keselamatan. Ya, jadi orang kalau dapat Lailatul Qadar hatinya tentram. Makanya tanda-tanda Lailatul Qadar kata ulama, tanda-tandanya di antaranya ini termasuk nih tandanya dia. Tanda Lailatul Qadar dia enggak hujan. Tenang. Tapi ada ulama mengatakan enggak hujan di tengah malam, ada ulama mengatakan 1 hari enggak ada hujan. Ya, tenang. Enggak sejuk, enggak panas. Enggak terlalu sejuk, enggak terlalu panas. Keesokannya, paginya sampai siangnya enggak panas. Panasnya enggak berlebih. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Terus tenang. Yang biasanya kodok bunyi, jangkrik bunyi, hewan ribut pada malam itu tenang. Nah, ini termasuk tanda-tandanya. Tapi kata ulama dijelaskan lagi, ini tak pasti juga tandanya. Bisa jadi, kenapa oleh Allah tidak dipastikan tandanya seperti itu? Agar orang bangun semua. Kalau tandanya jelas, umpama kata Nabi Muhammad udah pasti Lailatul Qadar itu tenang. Nggak ada hujan pasti. Wah, nanti nggak ada hujan nih. Anak sholat. Ketika hujan udah tidur. Makanya dijelaskan lagi di kitab syarah-syarahnya, itu tanda tersebut nggak pasti. Itu hanya tanda-tanda, tapi belum pasti. Mendung tak berarti hujan. Betul nggak? Kan ada lagu. Mendung nggak berarti hujan. Apakah kalau mendung pasti hujan? Nggak begitu. Cuma biasanya kata ulama. Ada orang dulu mengatakan kalau orang dapat Lailatul Qadar tuh, ya nanti rumahnya, ngimbah dengan masih kecil-kecil nih ya. Nanti di atas rumahnya ada malaikat turun, putih kata dia. Tiba-tiba ketika dia bangun tidur siangnya itu dapat duit banyak kata dia. Buka saja ada banyak duit. Enak. Nggak ada gitu, itu cerita khurafat. Khurafat itu cerita bohong. Nggak mungkin Allah menurunkan pahala berupa duit. Ya kecuali wali-wali Allah, kasih Allah. Maksudnya yang kayak kita nih. Makanya sholat tarawih ada orang nanya emas lebih afdol, lebih utama mana sholat tarawih 11 rakaat apa 23 rakaat? Ya, karena ada yang bilang ngatakan 11 rakaat dalilnya lebih kuat.
Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Sedangkan 23 rakaat itu ditambah oleh Sayyidina Umar. Ya, bukan dari Nabi. Oke lah, umpamanya, anggaplah masalah dalil. Mas tak mau jawab masalah dalil. Sekarang ente jawab. Ente mau 11 juta apa 23 juta? Ayo jawab. Mau yang mana ente? 23 juta. Nggak ada orang mau 11 juta. Semuanya pasti mikir 23 juta. Apalagi sekarang barang udah payah, mahal lagi. Barang naik semua kan. Tapi tidak semua naik, ada juga yang turun. Ya, harga kelapa turun, harga getah turun, dia tidak semua naik. Nah, jadi gimana? Enggak betul ya. Jadi ada dua, andaikan 23 juta, 11 juta, kita pasti milih yang banyak 23 juta. Kenapa? Oleh Allah. Pahala tarawih, pahala tarawih dan pahala-pahala ibadah yang lain tidak berbentuk duit. Karena kalau berbentuk materi, berbentuk uang, kita semua mati gitu. Umpama setiap sholat tarawih 23 rakaat, ente langsung dapat masuk koci ente 23 juta. Baca Al-Quran dapat. Satu huruf kalau Ramadan 100. Satu huruf pahalanya. Kalau ente baca Yasin 2 huruf ya berapa? 200 juta tambah 23 juta. Itu kalau satu huruf. Kalau ente baca sejuz berapa triliun duit ente? Belum lagi sholat wajib 5 waktu, belum lagi sholat sunnah, belum lagi baca zikir. Banyak, mungkin satu hari duit ente bisa 1 triliun satu hari. 30 hari Ramadan 30 triliun. Sekarang ente dah punya duit 30 triliun. Pergilah ke pasar, pergi ke toke. Oke, beli beras kata toke. Ndak, anda udah masuk Islam, dah ada kayu. Untuk apa? Anda cukup sholat dapat duit. Pergi ke Tanjung Saleh. Ya, cari beras ke petani. Kata petani, untuk apa anda nanam beras? Ndak mau anda nanam beras, anda udah kaya dah. Sholat dapat duit. Ujung-ujungnya kita mati. Memangnya nak makan duit? Mau makan apa? Makan duit ente. Tak mungkin. Makanya oleh Allah. Kenapa oleh Allah? Pahala tidak berbentuk materi, tidak berbentuk duit. Agar apa? Agar kita selalu beribadah kepada Allah. Ya, bukan mengharap harta, mengharap dunia. Makanya ulama-ulama kasih Allah, para waliullah, mereka ibadah bukan ingin mendapat pahala. Enggak. Wali-waliullah enggak ingin dapat pahala. Tanya ente ke wali-wali. Wali, antum beribadah ingin masuk surga? Enggak. Ini jawabannya wali. Anak beribadah bukan ingin masuk surga. Ana ibadah hanya ingin dapat ridho Allah. Walaupun masuk neraka. Ini kata wali-wali. Jadi walaupun masuk neraka, yang penting Allah ridho, ana mau. Kenapa? Walaupun kita masuk neraka, kalau Allah ridho, enggak mungkin neraka itu panas. Makanya wali-wali Allah, mereka ibadah kepada Allah, bukan ingin masuk surga, ingin dapat ridho Allah. Ya, ingin dapat apa? Izin dari Allah, jadi kekasih Allah begitu. Sedangkan kita yang iman kelas 3 ente kayak emas nih, beribadah ingin masuk surga, itu otak kita. Kalau wali-wali enggak. Kalau ditanya wali-wali Allah, mereka semua enggak ada ibadah itu pingin dapat masuk surga. Mereka ibadah kuncinya satu, hanya ingin mendapat ridho Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu sampai kapan batasnya? Sampai terbit fajar. Jadi sampai terbit fajar sepanjang malam. Ya, ada ulama mengatakan di malam-malam ganjil terakhir 10 bulan Ramadan, mulai dari pertengahan malam sampai terbit fajar. Ini Lailatul Qadar. Artinya bagaimana? Ya, mulai pertengahan malam ente terus beribadah kayak gini. Terus dilanjut sampai azan subuh. Karena kita tidak tahu di mana letaknya Allah menentukan Lailatul Qadar. Bisa jadi jam 12, bisa jadi jam 1, bisa jadi jam 2, bisa jadi jam 3, bisa jadi 5 menit sebelum azan subuh. Makanya terus beribadah walaupun sambil nonton TV, sambil santai, tapi berzikir subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Ya, bahkan ulama mengatakan yang penting enggak tidur. Ini kata ulama. Yang penting enggak tidur. Kalau udah tidur insyaallah sulit. Ya, enggak dapat orang Lailatul Qadar. Kayak ada cerita nih. Ya. Ada seorang waliullah. Beliau ini udah mau meninggal dunia. Akhirnya beliau mau menurunkan kewaliannya kepada anak-anaknya. Ketika lihat anaknya di kamar, tidur. Istrinya tidur. Pembantunya di kamar, tidur. Santrinya semua tidur. Tengah malam. Tidak jadi si wali menurunkan kewaliannya. Karena syarat menurunkan kewalian harus diberikan ke orang yang tidak tidur. Ya, lihat, regut semuanya tidur. Akhirnya berjalan si wali, lihat tetangga semua tidur, tak jadi beri kewalian. Rupanya di ujung gang, di ujung kampung ada satu rumah belum tidur, masih terang. Akhirnya si wali ngelihat, oh, rupanya rumah tersebut rumahnya pedagang. Kerja dia tidak tidur, bukan sholat tahajud, bukan baca Al-Quran, kerjanya ngitung.
Ngitung modal, ngitung untung, ngitung rugi. Oh, modal 20.000, untung 20.000, rugi 10. Oh, dihitung terus tiap malam sampai subuh kerjanya. Akhirnya kena wali karena tidak ada lagi yang bangun. Ya, diberikan kewaliannya kepada pedagang. Akhirnya si pedagang jadi wali. Wali yang kaya raya. Nah, ini artinya bagaimana? Ya, tiap malam lah. Ente bukan cuma malam-malam ganjil, tiap malam terus bangun tahajud karena kita tidak tahu di jam-jam mana Allah menurunkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan Lailatul Qadar hingga kita bisa mendapatkan 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa ini malam 21 malam 21 malam ganjil pertama. Di sini Nabi bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya barang siapa bangun pada malam Lailatul Qadar imanan karena beriman kepada Allah, ihtisaban karena ikhlas, semata-mata mengharap ridha pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita bangun ini mudah-mudahan mengharap kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah dosa-dosa kita diampuni, dan nanti kita akan solatnya masing-masing. Ya, solatnya masing-masing, niatnya seperti biasa, usolli lailatul qadri 4 rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, bukan makmuman. Ya, kalau ada juga orang ngerjakan solat mutlak, ya solat mutlak 4 rakaatin. Ada juga orang bangun tengah malam mengerjakan solat tasbih. Nah, ini jadi niatnya seperti yang tertulis di situ, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Karena kata Nabi Muhammad, sholatul lail mathna. Solat sunnah ya, solat malam itu 2 rakaat. Jadi rakaat pertama baca surah Al-Hakumut Takatsur 1 kali. Rakaat kedua, setelah rakaat pertama baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca Al-Hakumut Takatsur 1 kali, lalu baca surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Rakaat kedua begitu. Itu assalamualaikum, berdiri lagi 2 rakaat. Setelah itu kita baca doa. Ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni 100 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah terakhir 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Istighfar 100, sholawat 100. As-salatu sunnatu lailatul qadri ya thabakumullah. Salatu la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.